Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah penting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama usul, taqdimul aham 'alal muhim. Mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Di dalam kaidah lain disebutkan yang hampir semakna, idza tazahamul masalih Qaddima maslahatul a'la. Ketika berkumpul dua kemaslahatan atau banyak kemaslahatan, maka dahulukan kemaslahatan yang lebih utama. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kita tahu sekali lagi ini hari-hari yang mayoritas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah agar agar dijauhkan dari bala musibah corona. Mayoritas orang muslim hari ini menyisipkan doanya, berdoa agar dijauhkan dari corona. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dahulukan dulu perkara yang lebih penting. Benar bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah dijauhkan dari bala, dari musibah corona, itu penting dan sangat urgent di hari-hari ini. Tapi jangan pernah untuk menomorsatukan daripada permohonan kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa setelah dia memuji Allah, setelah dia bersalawat kepada Rasul, langsung dia bermohon kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba dari corona. Ya Allah selesaikan musibah corona ini. Ya Allah mudah-mudahan kami bisa mendapatkan Ramadan, dijauhkan dari corona. Apakah salah doanya? Tidak salah. Namun yang perlu untuk kita sama-sama dudukan adalah menomorsatukan yang mana yang lebih penting antara dijauhkan dari neraka Allah dengan hal-hal yang lain. Di dalam berdoa jelas sekali bahwasanya tuntunannya adalah kita mengambil perkara yang lebih penting daripada yang penting. Sebagaimana kaidah taqdimul aham 'alal muhim, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Ada orang yang mohon maaf saking mungkin khawatir dan takutnya, dia mungkin waspada, dia mungkin berhati-hati, dia bangun di sepertiga akhir malam karena dia ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqu thuluthul laili minal akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibu lahu may yas'alni fa a'tiyah wa may yastaghfirni fa aghfirallah. Allah turun di setiap sepertiga akhir malam. Allah tantang seluruh hambanya, siapa yang berdoa aku ijabah, siapa yang minta aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni. Dia ingat hadis ini, langsung dia berdoa kepada Allah di sepertiga akhir malam, ya Allah jauhkan kami dari musibah corona yang hari ini kami dapatkan, yang sulit bagi kami untuk melakukan ibadah dan yang lainnya. Apakah salah doanya? Tidak salah. Namun yang perlu untuk didudukan adalah bagaimana menempatkan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Sungguh tidak ada permintaan yang paling penting, yang paling dihajat oleh seorang muslim kecuali apa? Kecuali dia dimasukkan ke dalam sorga. Dia minta sorga, terlebih dia meminta sorga Firdaus, sebagaimana anjuran yang dianjurkan Nabi SAW. Idza sa'altal jannah fas'alil Firdaus, kata Rasulullah. Kalau kalian minta sorga Firdaus. Fa inna a'lahu awsata, karena sorga Firdaus dia berada di tengah-tengah sorga dan dia adalah mempunyai derajat yang tertinggi. Tidak ada cita-cita terbaik bagi seorang muslim, seorang hamba Allah, kecuali dia dimasukkan ke dalam sorga. Urut doa kita dengan perkara yang lebih penting. Pertama kita minta sorga. Kita bermohon kepada Allah dimasukkan ke dalam sorga. Yang kedua apa? Dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan dari seorang hamba Allah kecuali khawatir dan takutnya dia dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Siksa yang begitu dahsyat yang tidak bisa dibayangkan. Yang tidak bisa kita hayalkan bagaimana beratnya, dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Dia minta dulu agar dimasukkan ke dalam sorga. Dia minta dijauhkan dari apa? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa? Dia bisa minta agar diberikan keikhlasan di dalam beribadah. Allah marzuqnal ikhlas, ya Allah berikan kami rezeki berupa keikhlasan. Karena sia-sia seorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan keikhlasan. Kita minta agar ibadah kita, agar kita senantiasa terus berada pada keikhlasan. Kita minta tolong kepada Allah. Kemudian apa? Dia bisa minta untuk apa? Agar senantiasa terus diberikan istiqomah. Sikap istiqomah. Allahumma tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati hamba untuk senantiasa berada pada ketaatan kepada Engkau, berada pada agama ini. Istiqomah perkara yang sangat penting. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya, istiqomah dengan ibadah yang diperintahkan. Di akhir kehidupannya, Allah akan utus sekelompok malaikat, yang malaikat tersebut kemudian berbisik kepada orang tersebut, "Alla takhafu wa la tahzanu." Engkau jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah telah berikan kabar gembira kepada engkau dari sorga yang dijanjikan oleh Allah. Kita minta sikap istiqomah pada ibadah kita. Karena satu ibadah saja yang kita mampu istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita, kita berpeluang untuk berada dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah. Kemudian apa? Kita minta untuk mendapatkan ampunan. Kita minta untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bermohon pada permohonan-permohonan yang besar, permohonan-permohonan yang sangat-sangat penting, urusan dunia dan urusan akhirat kita, silahkan kita minta misalnya dijauhkan dari musibah corona dan yang lainnya. Tapi kalau kita menempatkan permintaan dijauhkan dari corona, itu mendahului daripada permintaan untuk dimasukkan sorga, dijauhkan dari neraka Allah, maka mohon maaf, ini bukan perkara yang baik. Karena sesungguhnya kaidah mengajarkan kepada kita taqdimul aham alal muhim, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Setelah kita selesaikan permohonan-permohonan yang besar, permohonan-permohonan yang sangat-sangat penting, silahkan kita minta agar dijauhkan kita dari bala, dijauhkan dari musibah. Dan jangan lupa untuk juga menyisipkan doa. Agar apa? Agar kita senantiasa, seluruh kaum muslimin, itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu orang yang kita doakan, itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Seorang yang berdoa kepada Allah, kepada muslim, agar muslim tersebut mendapatkan perlindungan misalnya, maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin, maka semakin banyak doa-doa malaikat yang diberikan kepada kita. Karena kaedahnya ketika kita mendoakan satu orang, ada malaikat yang mengaminkan untuk doa kita, dan malaikat tersebut berkata, walaka bimisli, dan engkau pun juga mendapatkan doa sebagaimana yang engkau minta untuk saudaramu. Dua orang muslim kita doakan, semakin banyak doa untuk kita. Semua kaum muslimin kita doakan, semakin banyak doa-doa yang diberikan oleh malaikat kepada kita. Ingat sekali lagi, berdoa kepada Allah, meminta agar dijauhkan dari bala corona itu perkara yang sangat baik, tapi mendahulukan perkara ini dibandingkan dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari neraka Allah, meminta agar kita diberikan istiqomah, meminta agar kita diberikan keikhlasan, diberikan ampunan dan diberikan rahmat dari Allah, maka ini perkara yang perlu untuk sama-sama kita luruskan, kita dudukan. Agar apa? Agar sejalan dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama, taqdimul aham alal muhim, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.